Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini ada info terbaru ya untuk guru lulus PG, bahwasanya ketika pelamar P1 turun P2 atau P3, apakah status prioritas P1 akan hangus atau tetap tercatat di database Kemendikbud sebagai P1 P3K Guru tahun 2022. Di sini kami ada sedikit info ya. Ini hasil tindak lanjut dari rakor ya di salah satu daerah yang kemudian disosialisasikan kepada kepala sekolah ya. Dan tentunya di situ ada pembahasan terkait, ternyata ya ada pembahasan yang mengatakan bahwa status prioritas P1 yang turun ke P2 dan P3 katanya itu tidak hangus Bapak Ibu ya. Admin cuma menyampaikan apa yang didengar ya, atau yang didapatkan infonya seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Bapak Ibu bisa memperhatikan sedikit ya apa yang kami tampilkan di layar monitor kami, bahwasanya alur seleksi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan. Nah, jadi ini ditujukan ya untuk rekan-rekan guru lolos PG yang masuk dalam kategori 32.000 ya, yang tidak lolos, yang belum jelas keberadaan penempatannya. Di sini ketika Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan, nantinya yang guru lulus PG itu login di SSC ASN, nantinya Bapak Ibu akan muncul keterangan belum mendapatkan penempatan. Nah, di sini kebetulan ini adalah mapel IPA Bapak Ibu ya, ini adalah mapel IPA. Nah, jadi di sini ketika pelamar P1 ya, di sini dikatakan ketika pelamar P1 menyetujui belum mendapatkan penempatan ya di mapel IPA, maka secara otomatis kalau dia menyetujui ya, menyetujui belum mendapatkan penempatan, maka ada dua kemungkinan, ya mengklik ya atau tidak. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik ya, maka Bapak Ibu akan menunggu penempatan ya. Nah, di sini ya, Bapak Ibu akan menunggu penempatan. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu tidak ceritanya ketika Bapak Ibu mengklik ya, maka Bapak Ibu menunggu penempatan dan akan bertugas sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini ya, ketika Bapak Ibu menyetujui belum mendapatkan penempatan. Tetapi ketika Bapak Ibu mengatakan tidak atau mengklik tidak, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan turun prioritas ya, akan turun prioritas apakah P2, P3 atau pelamar umum. Nah, ketika Bapak Ibu turun prioritas, maka Bapak Ibu ketika P2 ke P3, maka Bapak Ibu akan memilih formasi di observasi sesuai tempat tugas. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika kita sudah lulus, ketika kita sudah turun prioritas, anggaplah pelamar P1 turun prioritas, kemudian Bapak Ibu ya, kemudian ternyata tidak lulus juga, apakah status P1-nya itu akan hangus? Sesuai informasi yang admin dapatkan, itu status P1-nya tetap tercatat di database Kemendikbud. Nah, saya ulangi, tetap tercatat di database Kemendikbud. Kenapa admin berani mengatakan itu? Karena admin mendapatkan informasi langsung dari tindak lanjut rakor di salah satu Pemda di Indonesia Bapak Ibu ya, di Makassar, ceritanya seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu turun prioritas dan ternyata juga tidak lulus, apakah status P1 Bapak itu hangus? Tidak Bapak Ibu ya, katanya tidak ya, tidak. P1 Bapak Ibu itu akan tetap tercatat ya. Nah, tetapi apabila Bapak Ibu lolos, maka Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan. Nah, apakah penempatannya di sekolah induk? Itu tergantung Bapak Ibu ya. Bisa jadi Bapak Ibu ditempatkan di sekolah induk, bisa jadi juga Bapak Ibu ditempatkan di sekolah lain, tetapi tetap dalam satu instansi. Seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa apa yang admin katakan, apakah status prioritasnya ini hangus nantinya, sebentar kita putarkan videonya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami, ketika Bapak Ibu turun prioritas menjadi P2 atau P3, maka alurnya akan tampil seperti ini.
Nah, Bapak Ibu akan tergabung juga di kategori P2 atau P3, yang mana alur pendaftarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu login SSCASN, kemudian nantinya Bapak Ibu akan melakukan proses pemilihan formasi ya. Bapak Ibu akan melakukan pemilihan formasi, kemudian Bapak Ibu setelah melakukan pemilihan formasi itu akan melaksanakan seleksi administrasi oleh Pemda. Ketika sudah melakukan seleksi administrasi oleh Pemda, maka akan ada pengumuman, kemudian ada sangga, kemudian untuk ada seleksi kompetensi, sangga kompetensi, kemudian pengumuman seleksi kompetensi, kemudian guru dengan nilai tertinggi akan lulus di sekolah induk selama ada kebutuhan. Saya ulangi, bagi P2 P3 dengan nilai tertinggi, Bapak Ibu akan lolos menjadi ASN di sekolah induk selama ada kebutuhan. Kalau tidak ada, mungkin di sekolah lain juga seperti itu ya. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Akan dilihat nilai terbaik Bapak Ibu ya di kategori pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini sedangkan bagi pelamar yang lolos PG dan dipastikan mendapatkan penempatan, itu alurnya simpel sekali Bapak Ibu ya. P1 ya, login P1, login di SSCASN, nantinya akan langsung muncul otomatis Bapak Ibu ya, akan muncul penempatan ya. Kenapa akan muncul penempatan? Karena itu sudah disetting by system oleh Kemendikbudristek. Jadi P1 yang mendapatkan penempatan itu akan langsung muncul sekolah yang akan diisi atau kota formasi yang akan diisi. Penempatan Bapak Ibu di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah ada penempatan, Bapak Ibu akan langsung melakukan proses pemberkasan, kemudian langsung bertugas di sekolah penempatan. Wow, mantap Bapak Jiwa, mantap ya. Nah, terkait dengan hal ini, Bapak Ibu coba cek dulu ya. Bapak Ibu silakan cek video yang mengatakan bahwa status prioritas tidak hangus. Kita cek bersama. Dan apakah menggugurkan status P1-nya? P1-nya tetap terekam bahwa dia P1 guru SD misalnya. Ketika tahun depan ada lagi formasi SD yang dibuka dan ternyata dia sudah rankingnya sudah di atas ini, boleh langsung ditempatkan.